Love Oracle bersama aku Kasan. Oh ya, jangan lupa banyak tanya banyak tahu ya. Jadi di channel ini kita ngumpul bareng, terus kita ngobrol dan kita ngilmu, oke? Nah, jadi sekarang aku itu mau ngebahas atau ngomongin soal yang kayak gini nih. Pernah nggak sih kamu kepikiran atau bertanya sama diri sendiri, aku ini siapa sih? Who am I? Mau jadi apa? Mencapainya gimana caranya? Sebenarnya pertanyaan yang kayak gitu tuh umum dipertanyakan oleh anak-anak remaja gitu kan, usia-usia remaja. Tapi nggak menutup kemungkinan di usia yang kayak kita sekarang pun, entah itu dewasa awal, dewasa menengah atau dewasa akhir, tetap ada kok yang masih mempertanyakan sebenarnya aku itu siapa sih gitu. Nah, jadi kenapa aku mau ngebahas ini? Karena ini tuh penting. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita nggak tahu identitas diri kita, otomatis kita nggak tahu apa yang mau kita capai dan bagaimana mencapai tujuan yang kita mau. Itu bahaya. Karena apa? Karena kita akan cenderung preferensinya akan terus berubah. Oh, sekarang tuh katanya kata si mama tuh enaknya seperti ini, kita ikut. Nah, nanti kita ketemu sama teman cerita lagi, oh enggak, sekarang tuh enaknya seperti ini, harus seperti ini, kita ikut gitu. Jadi kita nggak akan punya komitmen akan sesuatu gitu, dan kita akan cenderung berubah. Walaupun memang manusia itu sifatnya dinamis, tapi bukan berarti kita akan terus berubah dalam mengambil keputusan hidup. Untuk itu kita perlu tahu identitas diri kita, gitu kan. Nah, itu tuh motivasi saya untuk ngobrolin ini. Mungkin ada di antara kita yang sampai sekarang belum ada nih jawaban, atau malah belum pernah bertanya siapa sih diri aku ini, aku tuh maunya apa gitu ya. Nah, kalau menurut beberapa, jadi kita mulai bergerak dari sini. Oke, jadi identitas diri itu sebenarnya apa sih? Ketika kita bertanya siapa diri kita, berarti kita mencari identitas diri kita, maka kita akan bergerak dari situ. Jadi sebenarnya identitas diri itu apa sih gitu? Ada ahli yang mengatakan identitas diri itu adalah sejumlah tujuan yang mau dicapai dan nilai serta kepercayaan yang kita pilih. Jadi tujuan yang ingin dicapai, lalu identitas ini juga tentang nilai dan kepercayaan yang kita pilih. Gitu ya. Karena apa? Kita hidup sebagai makhluk sosial, kita punya lingkungan yang akan mempengaruhi, akan memberi atau menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan, bahkan memberikan tujuan-tujuan hidup. Ya, tujuan hidup aja bisa dikasih, guys. Nilai-nilai dan kepercayaan apalagi. Tapi identitas diri adalah nilai yang ingin kita capai. Kita, saya, kamu, kita, ya, bukan orang lain. Nilai dan kepercayaan yang kita pilih, yang kita mau, gitu loh. Misalnya sekarang ada kepercayaan bahwa kamu nggak keren kalau makeupnya nggak sepanjang-panjang itu, guys. Skincare-nya dimulai dari A, B, C. Kalau nggak gitu, kamu katanya belum merawat diri. Itu nilai dan kepercayaan yang berkembang. Tapi identitas adalah ketika kamu memilih nilai dan kepercayaan yang kamu mau. Gitu, guys. Oke? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komen. Ya, tulis di kolom komen. Saya jeda sebentar ya, mau minum. Aus, guys. Lanjut. Nah, ada juga yang mengatakan kalau identitas diri itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang telah menerima dirinya. Ya, menerima dirinya, gaya-gaya khasnya, kekurangannya, kelebihannya, lalu dia menentukan orientasi dan tujuan hidup, gitu ya. Dan dia itu akan memiliki keyakinan internal untuk mempertimbangkan beberapa hal. Jadi ketika kita punya identitas diri, itu bukan hanya kita yang nyaman dengan diri kita, tapi bagiannya juga bagaimana supaya itu diterima atau kurang lebih dapat diterima oleh
lingkungan gitu loh. Kitanya nyaman nih, ini nih identitas aku, dan ketika kita tunjukkan ke lingkungan kita nyaman. Nah kalau udah kayak gitu berarti kita punya identitas diri ya. Itu masih sekedar masih kulit-kulitnya dari identitas diri. Itu tuh identitas diri itu kayak gitu, ketika kamu nyaman sama diri kamu punya aspirasi, kamu punya tujuan, dan kamu tahu bagaimana cara mencapainya, dan itu nyaman buat diri sendiri dan orang lain. Tuh identitas diri ya. Kalau bingung nggak apa-apa, komen aja, kita bahas lebih banyak, lebih lanjut. Ingat, banyak tanya banyak tahu. Oke ya, itu tentang apa sih pengertian identitas diri buat kamu yang masih bertanya-tanya apa sih identitas diri gitu ya. Nah, jadi kayak tadi sudah saya omongin ya, kapan sih biasanya kita bertanya-tanya tentang identitas diri kita? Itu biasanya di masa remaja gitu loh. Walaupun kita mulai mengenal tentang diri kita itu sebenarnya di usia kurang lebih mungkin 15 bulan gitu loh. Ketika kita ngeliat diri kita di kaca itu masih bayi-bayi imut, kita mulai mengenal diri kita. Tapi kapan kita mulai mencari jati diri atau identitas diri kita itu biasanya di masa-masa remaja gitu ya. Apa hanya di masa remaja saja? Enggak, karena identitas diri itu sebenarnya ada yang sangat bergantung dengan masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Karena kita ngomongin juga tujuan. Kalau tujuan itu di masa depan, tapi actionnya kita ambil di masa sekarang, dan masa lalu bisa saja mempengaruhi eksplorasi identitas diri kita saat ini gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang misalnya enggak, identitas diri itu hanya tentang saat ini saja gitu loh. Walaupun itu adalah proses yang berkesinambungan ya. Identitas diri itu adalah suatu proses, bukan tujuan akhir ya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih cara menemukan identitas diri? Gimana kita bisa menemukan identitas diri kita? Gimana guys? Apa itu bisa kita cari di kantor lurah, di kantor camat, dapat kartu identitas, apa berarti itu kita sudah mendapatkan identitas diri? Bukan guys ya. Identitas itu lebih kepada eksplorasi diri sendiri ya. Kita yang menemukannya, tidak diberikan atau ditemukan oleh orang lain ya. Nah jadi gini, kalau kita mau menemukan identitas diri, konon katanya harus ada 2 hal penting yang kita lalui. Nomor 1 itu ada yang disebut dengan masa krisis, dan ada yang disebut dengan komitmen. Masa krisis itu adalah ketika kita proses eksplorasi menemukan diri, ketika kita mulai bertanya-tanya, aku ini siapa sih? Apakah aku ini si gendut berkulit putih, hidung bulat, mata bulat, bibir tebal, tidak punya kemampuan, manja, segala macam. Kita lagi bertanya seperti itu. Nah itu adalah eksplorasi. Lalu ketika dalam proses eksplorasi itu, akhirnya kan kita akan mendapat jawaban-jawaban tersebut ya, dan kita memutuskan untuk melakukan aksi dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab, dan kita berkomitmen untuk melakukannya. Nah itu disebut dengan komitmen. Kayak ketika kita ingin menemukan jati diri, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan, yaitu eksplorasi dan komitmen. Misalnya salah satu isi dari komponen dari identitas diri itu kan kita menemukan tujuan-tujuan hidup ya. Jadi kita mulai tanya nih, saya kepingin jadi apa gitu kan. Misalnya saya kepingin nih jadi chef gitu kan. Nah lalu untuk jadi chef itu kita bertanya lagi, apa aja yang aku punya, apa aku bisa, yang bisa mendukung aku untuk jadi chef. Aku bisa masak, aku bisa bedain mana kencur, mana kemiri, mana ketumbar, mana merica. Nah aku bisa tuh. Nah setelah itu kita eksplorasi kan, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Nah misalnya kekurangannya, tapi aku takut nih, aku fobia sama minyak panas. Nah kita tanya lagi diri kita, nah kalau mau jadi chef takut minyak panas itu gimana, bisa apa enggak? Bisa enggak? Gitu kan. Saya mau jadi ini aja, chef sushi aja, jadi nggak ketemu sama minyak panas, atau minimal lah, sangat minim kemungkinan saya untuk ketemu sama minyak panas, misalnya begitu.
Nah, jadi itu proses eksplorasi kan. Kamu akan terus bertanya tentang tujuan kamu, apa yang kamu mau. Sembari itu kamu akan terus bertanya apa sih kekurangan aku, apa sih kelebihan aku, apa sih yang bisa dijadikan untuk mencapai ini, apa sih yang harus di-upgrade, apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ketika kamu sudah menjawab pertanyaan itu semua, lalu kamu komitmennya apa? Oke, karena aku mau jadi chef, sekarang aku mau cari sekolah kuliner atau tata boga atau sekolah masak memasak. Untuk bisa masuk ke sekolah itu maka aku harus seperti ini. Itu berarti kamu sudah masuk ke namanya apa? Itu namanya kamu sudah masuk ke komitmen dan kamu laksanakan. Kamu pergi ujian, kamu masak, kamu pergi sekolah. Itu salah satu cara menemukan identitas diri. Itu yang gampangnya ya. Yang gampangnya. Itu kita ngomongin yang gampang. Misalnya pemilihan karir, bagian dari identitas diri kamu. Salah satunya, tapi sebenarnya identitas itu kompleks, bukan cuma tentang tujuan atau cita-cita. Bisa juga tentang misalnya gini loh, kamu mau jadi hidup itu seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang cukup, katakanlah, apakah kamu ingin menjadi orang yang perfeksionis? Apakah kamu ingin menjadi orang yang cenderung santai? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bagian daripada eksplorasi identitas diri. Dan ketika kamu sudah menjawab seperti itu semua, apa kamu mau jadi apa, kamu mau jadi artis, kamu mau jadi apa, dan kamu berkomitmen, berarti proses menentukan identitas diri kamu tuh udah di jalur yang benar. Nah, sekarang masalahnya gimana dengan orang-orang yang sudah bertanya seperti ini dan tidak pernah mendapatkan jawaban? Sudah bertanya-tanya tapi tetap tidak mendapatkan jawaban. Tetap dia nggak tahu mau jadi apa, nggak tahu. Kata mama sih, aku itu karena aku orangnya anaknya rajin, suka baca, jadi aku harus sekolah di bidang hukum karena aku tuh kuat ngebaca, aku tuh kuat ngafal gitu. Nah, atau orang yang terputus secara sosial, katakanlah dia kayak menutupi diri dari lingkungan sosial gitu. Misalnya apa, dia ngelihat orang-orang di keluarganya, wah pada kutu buku nih, tapi aku kok nggak kutu buku ya gitu, kok aku malah senengnya itu main gitar gitu kan. Dan karena dia ngerasa beda, lalu dia menutup diri gitu kan. Atau ada lagi contoh, misalnya dia tuh anak yang pengen banget gitu. Orang ketika eksplorasi identitas itu tuh pengen kelihatan beda dari orang lain, itu jadi beda banget. Jadi ngeliatnya, oh kakak aku nih pada kutu buku, coba aku tuh yang beda gitu ya. Aku tuh anaknya yang berjiwa bebas, aku tuh nggak terkungkung, aku tuh begini, jiwa seniku tinggi. Mulai pakai tindik misalnya kan, tindik ini seluruh kuping ditindik gitu kan, hidung ditindik, bibir ditindik, kelopak mata ditindik, semua ditindik gitu. Saking dia ingin beda, saking inginnya punya identitas. Nah, orang-orang yang pada masa seperti ini itu disebut orang-orang yang memiliki atau dalam masa krisis identitas. Jadi dia belum tahu mau jadi apa, tapi dia cuma tahu dia itu pengen beda, pengen punya identitas. Tapi gimana? Dia belum tahu. Kenapa? Salah satu syarat identitas diri itu adalah dia menerimanya, dan ketika itu ditampilkan ke orang lain atau ke lingkungan, itu juga diterima dengan cukup baik. Nah, itu kan enggak ya. Nah, berarti itu adalah krisis identitas. Kalau kamu pengen tahu, jadi gimana nih? Kalau misalnya aku udah eksplorasi, terus supaya tahu ini identitas dirinya oke apa enggak? Is it a healthy identity or not gitu loh. Ini sehat apa enggak sih identitas yang aku kembangin ini gitu. Nah, itu sebenarnya gampang. Kamu tunjukin aja pilihan-pilihan kamu itu ke orang lain. Kalau memang itu emang udah well adjusted, emang itu diterima dengan baik, sesuai lah gitu ya. Ya bisa, tapi jangan sampai saking inginnya diterima malah ikut arus, anyut aja begitu. Saking inginnya diterima, enggak. Kamu tetap menjadi diri kamu, tapi itu diterima. Dalam arti diterima itu bukan diterima berarti kamu akan didewa-dewakan, dielu-elukan. Setidaknya oleh norma-norma budaya dan nilai-nilai itu tidak melenceng. Itu nggak ada yang salah.
gitu ya.